Santo Carolus Lwanga, martir Uganda, kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dibela mati-matian oleh para pengikutnya di mana-mana, meskipun hal itu mengakibatkan kematian. Di Afrika, terutama di Uganda, pembelaan iman ini telah mengakibatkan pembunuhan banyak martir. Penganiayaan dan pembunuhan atas orang-orang Kristen itu disebabkan karena ajaran Kristen dianggap sebagai perintah utama pelaksanaan adat istiadat kafir di Uganda. Ketika itu, adat istiadat di sana masih tergolong sangat primitif. Perdagangan budak, poligami, dan pemerkosaan anak-anak dianggap hal yang biasa. Demikian juga pelestarian adat istiadat dan animisme masih dianggap sebagai perkara budaya yang harus digalakkan. Oleh karena itu, kedatangan misionaris-misionaris Katolik pada tahun 1879 untuk mewartakan Injil Kristus dianggap sebagai penghalang keberlangsungan praktek adat istiadat dan kebiasaan buruk di atas. Akibatnya penguasa setempat melancarkan aksi pembunuhan terhadap para misionaris itu. Banyak juga pemuda-pemuda Uganda yang sudah menjadi Kristen dibunuh. Carolus Lwanga adalah salah seorang anak yang melayani di Mwanga. Ia menggantikan kawannya Yosef Mukasa. Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat. Ia biasa memuaskan nafsu seksnya pada anak-anak lelaki yang melayaninya. Melihat kebejatan Mwanga ini, Carolus Lwanga selalu bersikap hati-hati. Ia juga mengawaskan anak-anak Kristen lainnya agar tidak tercemar oleh perbuatan bejat Mwanga. Raja Mwanga sangat benci terhadap ajaran-ajaran Kristen. Hasutan orang-orang Arab semakin menambah kebencian Mwanga terhadap keluhuran ajaran iman Kristen sekaligus para misionarisnya. Anak-anak Uganda yang sudah menjadi Kristen tidak terlepas dari berbagai ancaman. Namun anak-anak ini semakin kuat imannya dan tidak menghiraukan segala bentuk ancaman itu. Pada tanggal 25 Maret 1886, Raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Ia sangat marah dan lalu membunuh anak-anak itu. Keesokan harinya, dia mengumpulkan para ketua suku dan meminta pertimbangan mereka untuk menghukum anak-anak Kristen yang lain. Hal ini sama sekali tidak menggentarkan hati mereka. Mereka berani mati demi imannya. Anak-anak Kristen yang belum dibunuh, termasuk di dalamnya Carolus Lwanga, ditangkap dan dipenjarakan. Carolus yang tertua segera mempermandikan dan mengajar mereka tentang ajaran-ajaran iman Kristen. Ia menguatkan hati mereka untuk menerima segala akibat yang paling buruk. Iman mereka teguh dan mereka bersedia menjalani hukuman bakar yang ditimpakan atas mereka. Carolus dibunuh bersama kawan-kawannya demi membela iman Kristen. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memberi mereka pahala di surga yang jauh lebih membahagiakan. Oleh Sri Paus ke-6, Carolus dinyatakan sebagai kudus pada tahun 1964. Santo Kevin, pengaku iman. Puing-puing biara Glendalough di wilayah Wicklow, Irlandia, mengingatkan kita akan Santo Kevin, seorang rahib abad ke-6. Konon beliaulah yang mendirikan biara Glendalough yang terkenal di umurnya kurang lebih 120 tahun. Ada berbagai versi cerita tentang Santo Kevin, namun semuanya tidak mempunyai nilai sejarah yang kokoh karena tak ada suatu tanggal pasti tentang masa hidupnya sendiri. Kemungkinan Kevin dididik oleh rahib-rahib dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Ketika menginjak usia dewasanya, ia memilih hidup sebagai pertapa di Glendalough, salah satu tempat yang paling indah di Irlandia. Menurut tradisi, ia tinggal di sebuah gua sempit di Gunung Lugdov. Gua itu yang masih ada sampai sekarang, dapat dicapai dengan sebuah perahu menyusuri sebuah danau yang ada di situ. Kevin hidup akrab dengan alam, makan ikan dan hasil-hasil hutan, dan bersahabat dengan binatang-binatang liar. Kehidupan Kevin yang keras sebagai petapa berakhir ketika kelompok orang mengetahui tentang keberadaannya dan mulai menyebarkan berita-berita tentang hidupnya di gua itu. Semenjak itu, banyak orang yang datang untuk berguru kepadanya dan hidup bersamanya. Akhirnya lahirlah sebuah komunitas pertapaan di tempat itu. Demi kehidupan yang lebih baik, Kevin bersama murid-muridnya pindah dari gua itu dan mendirikan sebuah biara di lembah gunung Lutku. Setelah kematian Kevin, Glendalough tetap merupakan pusat keagamaan dan pendidikan yang terkenal selama berabad-abad. Semenjak itu, seorang uskup ditempatkan di Glendalough sampai tahun 1214, ketika Glendalough disatukan dengan tahta keuskupan Dublin. Di
banyak wisatawan datang ke Glendalough untuk melihat bekas biara Kevin berupa sebuah bangunan biara, sebuah katedral, dan beberapa buah gereja. Glendalough merupakan salah satu tempat ziarah ramai di Irlandia. Santa Clotilda. Clotilda adalah putri Raja Burgundia. Ia menuntut dari calon suaminya, Raja Clodwig dari Franken yang masih kafir, supaya tetap diperbolehkan melaksanakan kewajiban agamanya. Ketika anak sulung mereka meninggal sesudah pembaptisannya, Clodwig suaminya hampir membatalkan janjinya. Namun berkat kesabaran dan kelemah lembutan Clotilda, Clodwig bertobat menjadi Kristen setelah memenangkan pertempuran atas musuhnya. Clotilda meninggal dunia pada tahun 545. Santo Carolus Longa. Santo Kevin, Santa Clotilda, doakanlah kami.